Hari ini kita bakal bongkar gimana satu prediksi emas yang nekat bisa memicu badai di pasar. Kita akan telusuri ceritanya, mulai dari cemomohan, kesombongan, sampai kejatuhan dramatis yang jadi bukti bahwa di market nggak ada yang namanya kepastian. Oke, jadi sebelum semua kekacauan ini terjadi, sentimen pasarnya tuh jelas banget. Emas itu nggak mungkin turun. Keyakinan ini tuh udah kayak dogma ya, seakan-akan harga emas cuma punya satu arah, ke atas dan terus ke atas. Nah, pertanyaan inilah yang jadi inti dari pembahasan kita. Gimana ceritanya kalau sebuah keyakinan pasar yang udah mendarah daging itu hancur lebur cuma dalam hitungan hari? Yuk kita bedah kronologinya. Semua ini berawal dari satu prediksi. Jadi, di saat semua orang lagi euforia karena harga emas yang lagi terbang tinggi, ada satu analis yang berani banget, dia justru menyajikan skenario sebaliknya. Skenario kejatuhan. Tapi penting banget nih buat dipahami, ini tuh bukan sekadar ramalan emas bakal jatuh. Inti dari analisanya adalah sebuah prinsip trading yang fundamental. Kita harus selalu siap dengan rencana untuk dua skenario, mau itu naik ataupun turun. Jadi ini soal strategi, bukan tebak-tebakan buta. Dan ya, seperti yang bisa kita duga, reaksi publik langsung keras. Analisa yang sebenarnya ngajak kita buat hati-hati, ini malah ditertawain dan dianggap angin lalu. Cemoohannya itu bukan main-main loh, komentar-komentar kayak gini, singkat, tajam, dan nyelekit langsung membanjiri analisanya. Ini menunjukkan betapa marahnya pasar kalau ada pandangan yang berlawanan arus. Nah, ini nih contoh sempurna dari confirmation bias atau bias konfirmasi. Pas harga emas sempat naik dikit setelah prediksi turun itu keluar, banyak yang langsung, "Tuh kan, salah." Mereka ngabaikan skenario besarnya cuma karena pergerakan kecil yang sesuai sama keyakinan mereka. Menurut si analis, reaksi negatif ini terjadi karena banyak orang gagal paham. Mereka cuma fokus sama kata jatuh, terus berhenti nonton. Akibatnya apa? Ya, mereka jadi ketinggalan konteks pentingnya, yaitu ada juga target kenaikan, dan perlunya kita buat terus update sama kondisi pasar. Oke, sekarang kita sampai di puncak ceritanya. Setelah berminggu-minggu dicemooh abis-abisan, pasar akhirnya bergerak, dan pergerakannya, wow, dramatis banget. Skala kejatuhannya itu luar biasa. Emas anjlok sampai lebih dari 10.000 pips, itu satuan pergerakan harga terkecil, dalam waktu yang super singkat. Penurunan sedalam ini jelas melenyapkan keuntungan banyak trader dan maksa orang-orang yang tadinya skeptis buat lihat kenyataan. Dan yang lebih gila lagi adalah akurasinya. Bukan cuma arahnya yang benar, tapi level-level harga spesifik yang dia sebut 4595, terus 4410, semuanya kena satu persatu. Ini jadi bukti nyata dari kekuatan analisa teknikal yang disiplin. Nah, setelah prediksinya terbukti, si analis ini bukannya sombong dan jumawa. Dia justru menggunakan momen ini buat membagikan pelajaran penting soal psikologi pasar dan bahayanya kesombongan. Dengan kutipan yang super blak-blakan ini, dia seolah menyalurkan semua frustrasinya. Ini bukan cuma perayaan, tapi pesan langsung buat mereka yang meremehkan dia. Semacam pengingat keras bahwa pasar, pada akhirnya, akan selalu menghukum arogansi. Jadi, intinya tuh bukan cuma soal siapa yang benar atau salah, tapi tentang prinsip-prinsip yang bikin kita bisa bertahan di market. Harus rendah hati, hargai pengalaman, kelola emosi, dan yang paling penting, sadar kalau nggak ada yang namanya pasti di pasar. Tentu aja ya, setelah kejatuhan yang dalam banget kayak gini, pertanyaan semua orang adalah, habis ini, emas mau kemana? Sesuai sama filosofinya, si analis kembali menyajikan dua skenario utama. Ada target penurunan lanjutan kalau tekanan jual masih kuat, tapi ada juga zona di mana harga bisa aja berbalik naik buat koreksi. Sekali lagi, kuncinya adalah persiapan untuk segala kemungkinan. Pada akhirnya, seluruh kisah ini, dari cemoohan, kejatuhan, sampai pembuktian, semuanya mengerucut pada satu kebenaran yang fundamental. Tidak ada yang pasti di pasar. Tugas kita sebagai trader itu bukan meramal masa depan, tapi mengelola ketidakpastian yang ada di depan mata. Dan ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan buat direnungkan. Kisah ini nunjukin kalau kerugian terbesar itu seringkali bukan datang dari analisa yang salah, tapi dari arogansi dan keengganan kita buat menerima informasi yang nggak sejalan sama keyakinan kita sendiri.